Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kleru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Enggak apa-apa, Gus, saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Gus Miftah sedang membela junjungannya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, sampai berani menyanyikan lagu Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Gus Miftah akhir-akhir ini sering mendapatkan sorotan dari netizen. Kritik terhadap ceramah beliau. Mereka mengutarakan seharusnya panggung dakwah itu digunakan untuk berdakwah. Ya, ada benarnya juga. Netizen berkata demikian. Nah, ini ada beberapa tanggapan ya tentang ceramah dari Gus Miftah. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah. Gus panjenengan adalah ustadz atau kiai besar dengan jutaan jamaah di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Maka petuah serta tauladan dari jenengan sangat diharapkan, terutama yang mengidolakan jenengan. Saya dan para tetangga dulunya juga sangat senang melihat pengajian panjenengan lewat YouTube. Namun akhir-akhir ini saya miris, terutama keluarga besar saya, karena panjenengan terlalu lebay dalam memuji sebuah partai dan beberapa tokoh politik yang jenengan sendiri tahu bahwa dalam dunia politik itu, terutama politikus senior, ini kan diragukan kebersihannya. Kok jenengan membuat pantun sedahsyat itu untuk beliau? Ya, kalau boleh sebut nama, terutama Pak Erlangga Hartarto. Gini loh Gus, kami sebagai umat yang cinta para ustadz dan kiai menyayangkan jika sekelas panjenengan cara memuji seorang tokoh politik seberlebihan itu, mendukung capres-cawapres selebay itu. Kalau yang melakukan itu kami orang awam itu wajar Gus, tapi kalau jenengan kan nggak wajar tuh, gitu loh. Memihak boleh, punya pilihan pribadi capres manapun boleh Gus, tetapi jangan begitu dong dukungnya. Itu kan tidak memberikan toladan yang elegan bagi kami. Ngono lho Gus. Apalagi sekarang ini nyuwun sewu banget, pengajian jenengan ini terlihat atau terkesan sangat melucu. Bukan lucu natural, tapi sangat melucu. Ini menurut saya kurang pas. Saya sedikit cerita ya, nggak apa-apa, ini live, kalaupun ditonton memang ini ada buktinya. Saya dilamar oleh sebuah partai. Ibu nggak main-main tawarannya untuk ikut ke parpol. Saya dikasih uang miliar untuk apa? Untuk ikut dalam kampanye partai ini. Dan dia bilang apa? Ustaz, gabunglah bersama kamu. Ini sekedar tanda kenalannya, awalan Ustaz. Dan yang lebih ngeri lagi Pak, bukan main-main Pak, ini ustadz-ustadz yang sudah menerima. Coba, jadi saya tahu, ibu-ibu jangan kepo ya, siapa aja ustadz, saya nggak akan buka. Bu, miliaran Bu, kalau saya mau beli sesuatu bisa. Berarti ini ujian
Ih. Wow, gemeter Bu, itu tangan saya. Ya Allah, itu angka. Yang lain belum apa? Ustadz, yang lain sudah menerima kok. Nggak apa-apa, nggak ini Ustadz, soft aja. Maksudnya pas pengajian nggak usah ini, cuma spill aja gitu. Nggak usah bawa warnanya, nggak usah Ustadz juga bajunya, nggak usah. Cuma spill aja Ustadz. Saya bilang apa Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Wah, udah senang dia, udah berdiri. Deal Ustadz? Tidak. Terima kasih. Saya kebetulan ada tamu di rumah. Jadi saya pulang. Assalamualaikum. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud demi satu impian Indonesia maju. Anak sulung itu tak sempat nikmati cagup, dipaksa sama bapak walau tak tahu bisa apa. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video yang lagi viral. Gus Miftah sedang membela junjungannya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sampai berani menyanyikan lagu Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Itu kalau orang Jawa bilang, orang Jawa Timur bilang itu yang jambal, ngelamak. Ya, Pak Mahfud siapa? Pak Mahfud umurnya berapa? Sampai umurnya berapa? Ya paling tidak panggillah Pak Mahfud atau siapa. Pak Mahfud itu santri loh. Jujur kalau saya bilang, sampai debat masalah agama dengan Pak Mahfud 100% sampai kalah. Saya bilang bener. Saya santri, saya tahu bener. Bacaan orang seperti apa, Pak Mahfud seperti apa, cara menerangkan kitab seperti apa, saya paham sekali. Jadi kalau seandainya sampean paham, sampean debat agama dengan Pak Mahfud juga kalah, sampean debat masalah politik dengan Pak Mahfud juga kalah. Tolong etika adab panjenengan terhadap orang tua itu dijaga, oke? Ngapunten, saya tidak sependapat dengan panjenengan. Sampean ini termasuk pendakwah yang sudah masuk angin. Jadi hanya gara-gara ini sampai membela Gibran Rakabuming Raka dengan cara membabi buta, yang panjenengan olah-olah itu loh, santri mewakili NU, sedangkan sampai bawa bendera NU gitu loh. Atau gini saja, paling enak ini, realistis kita ya, sampai membela Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Gimana kalau kita pertemukan, suruh baca Al-Quran dua-duanya, bisa nggak kira-kira? Berani nggak kira-kira menjawab tantangan dari santri dari arek Malang? Jadi ya gitu, Pak Prabowo suruh baca minimal Al-Fatihah atau Al-Alaq, Anas, ya, sama Gibran juga ngaji sama. Jadi itu loh. Jadi siapa yang sebenarnya mewakili NU gitu loh. Kalau saya sih jujur, saya tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini, karena beliau representasi dari kaum Nahdiyin, orang NU ya. Kalau enggak ya, kalau NU ya ada, kalau enggak di Pak Anies Rashid Baswedan dan Cak Muhaimin. Terus Pak Prabowo dengan Gibran mewakili siapa gitu? Saya orang NU, tapi yang saya pengen dukung ngaji aja nggak bisa, aneh ya. Aku tidak akan mendukung inilah yang cuman omong-omong aja lah ya. Aku akan tetap mengkampanyekan ABP asal bukan Prabowo, ABG asal bukan Gibran. Salam waras, salam NKRI Agamati, salam wabarakatuh. DK. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi, saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam, mungguh kami, debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku wani ngomong. Ayo. Boyo sing gentle, debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal orang. Kaya kula bendera dielek-elek, alah Miftah cah goblok, ngaji ra iso diundang ngaji. Sing ngomong kuwi mesti wong sing ra tau ngundang. Nggih napa mboten? Miftah goblok, ra apa-apa gobloke laris, kowe pinter cangkemmu ra payu. Aku goblok bola-bali diundang karo presiden. Ngaji di depan Pak Jokowi seneng.
Cangkem orang undangnya cerewet. Gini mboten nggih. Izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang sangat terhormat. Jadi gini loh Gus, kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah, ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah, begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat, itu yang nggak masuk akal toh Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem, begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik karena capresmu kalah. Kalau kayak gitu, lambemu itu lo juga nggak mutu, Gus. Ya mohon maaf aja lo ya. Lah apa mbok pikir Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu? Ya sama ae. Anda juga nggak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik, ya jangan di atas mimbar, dipisahkan, begitu loh. Boleh sing gentle gitu loh Gus. Kalau mau bahas politik itu nyari yang panggungnya untuk politik. Kalau jenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah, yo dakwah ho, sing adem, sing ayam begitu loh. Aku yo wani nanggepi sampean koyok ngene. Nyapo? Lagi pula di debat kemarin itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok Gus. Itu kan tanya, seperti contohnya Ganjar tanya ke Prabowo. Kenapa anggaran pertahanan, Menteri Pertahanan itu setiap tahun naik? Tapi performa militer, performa TNI itu turun, indeksnya turun Gus, gitu loh. Lah terus Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar, tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Lah apa urusannya, begitu loh. Lah kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya, kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu nggak masuk akal, ya masuk iyo jadi salahnya Ganjar atau Anies. Itu kan gak masuk akal. Kenapa nggak menyalahkan capresmu dewe? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya? Begitu loh. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan, ya maaf, mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda. Dan semuanya itu nggak kelihatan hitam di mata Anda. Begitu loh. Dan juga saya mau ingetin, forum itu memang untuk debat Gus. Tahu debat kan? Kalau jawab apa nggak pas ya pasti ditanyakan lagi, begitu loh. Kalau emang sampean itu nggak rela Prabowo didebat, Anda usul ke KPU. Ganti aja konsep debat capres itu, diganti konsepnya. Jadi gibah capres atau curhat capres gitu loh. Jenengan berani nggak usul ke KPU? Ganti konsepnya itu, jangan debat, curhat aja gitu loh. Biar enak. Jenengan nih loh Gus, kemana-mana buangga petentang-petenteng, bawa gelar Gus, buangga sama ilmu agamanya, buangga pernah diundang presiden. Capres kalah debat ngamuk-ngamuk di atas mimbar. Gek yopo. Lagi viral ya ini video Gus Miftah ya, bagi-bagi uang di pengajian dan di situ ada yel-yel dukungan kepada Prabowo itu. Dan apakah ini melanggar apa? Termasuk money politik? Itu urusan Bawaslu ya. Tapi kita mau kasih masukan kepada Gus Miftah gitu. Jadi sebelum ini saya disclaimer dulu ya. Saya pernah bilang sama Gus Miftah, saya itu bangga dengan Gus Miftah karena Gus Miftah itu mewakili santri desa yang bisa secara sosial itu mengalami mobilisasi sosial yang luar biasa gitu. Sampai guyon saya begini, kalau Gus Miftah itu keliru baca Fatihah itu mungkin tidak saya kritik, tapi kalau sudah nggak terkenal dan duitnya nggak banyak itu baru saya kritik. Karena ya Gus Miftah itu saya sarankan untuk banyak berbagi. Misalnya begini, apakah itu termasuk money politik? Itu urusannya Bawaslu. Apakah itu termasuk ar-rasi wal murtasi? Yang langan Allah, yang masuk neraka itu. Nah, itu urusan yang berikutnya lagi gitu. Tetapi setidak-tidaknya itu. Ini ada guyon juga, ini saya selingi. Ada guyon juga itu. Penyuap dan yang disuap itu memang nggak dosa. Tapi dilaknat Allah dan dimasukkan neraka. Kalau menurut hadis kok nggak dosa, nggak, cuma dilaknat Allah dan masuk neraka. Ini kembali ke itu ya. Apakah itu termasuk itu atau tidak? Setidak-tidaknya begini. Ketika membagi-bagi uang dan di video dan di share sedemikian rupa itu gitu. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja, itu bagi saya sudah keluar jalur lah, sudah keluar jalur gitu. Maksudnya begini, kalau itu yang melakukan itu crazy race gitu. Saya itu tidak terlalu mempersoalkan sodako yang dipamer-pamerkan itu, meskipun itu termasuk riya ya. Tapi karena keadaan masyarakat kita, rakyat kita lagi begini, ya aku lebih
lebih suka melihat orang sodakoh sambil riak daripada orang tidak riak tapi karena tidak sodakoh. Guyon ya kayak gitu. Tapi karena ya Gus Miftah itu kan dai, masa ngajari kayak begitu, ngajari riak, ngajari ini, dan dalam konteks, dalam bingkai apa itu, dalam suasana politik seperti ini, sulit rasanya kita membela Gus Miftah bahwa ini bukan bagian dari kampanye kepada kandidat yang dia dukung, yaitu Prabowo dan Gibran gitu. Dan sulit rasanya kalau kita tidak mengatakan bahwa itu bukan termasuk ras gitu ya. Suap menyuap gitu. Dan sulit rasanya kalau kita mengatakan bahwa itu tidak masalah secara etis gitu, secara moral gitu. Jadi itu aja ya, terlepas dari ya prihatin juga saya sama Gus Miftah, itu tetangga kan. Tetangga sama-sama Jogja, meskipun ya Gus Miftah kan asalnya dari Lampung gitu ya. Jadi kalau saya ya prihatin aja gitu. Setelah saya bangga dengan beliau, hari ini saya benar-benar prihatin gitu. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kleru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Enggak apa-apa, Gus, saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk, bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Please deh, sorry ye. Sehingga kita sekarang punya harapan, anak muda ternyata bisa diterima. Besok anak muda dari Lembu Padang bisa jadi Bupati Tulungagung, amin. Ini sekian banyak orang yang kemudian menjelek-jelekkan Mas Gibran, menjelek-jelekkan Mas Prabowo. Persoalannya sederhana. Mereka yang menjelek-jelekkan itu bukan tidak mengakui kualitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mereka yang menjelekkan adalah orang yang takut kalah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tanggapan. Mungkin ya, ada yang menanggapi, ada juga ustadz yang ketika dia ceramah mengutarakan ada seorang salah satu mau memberikan uang untuk jadi ini tetek bengek ya. Itulah tadi, kita itu hidup di dunia, wajar ya ketika ada public figure kedatangan orang besar, apalagi ketika mau ada hajat besar seperti ini, itu wajar. Nah itu tadi beberapa komentar dari netizen ya, ada yang galak banget. Mungkin mengeluarkan unek-uneknya mungkin ya nggak apa-apa lah, namanya juga unek-unek memang harus dikeluarkan ya. Ya kalau menurut saya sih memang lagu itu, anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud, itu kan dalam tanda petik ya. Masalah syairnya nggak usah kita bahas. Akan tapi kata-kata Mahfud itu loh, Pak Mahfud itu orang tua dan beliau itu sedang berada di atas panggung, sedang berdakwah kepada jamaahnya, kan begitu ya. Itu kan harus memberikan pelajaran. Kita mengajarkan akhlak kepada orang lain, kan begitu. Kalau kita di atas panggung sudah mengucapkan hal yang demikian, ini menurut saya juga kurang etis. Terima kasih telah menonton video-video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.